Selamat siang, Prof. Halo, kita lanjut. Izin, Prof. Ya. Ya. Bisa nampak ininya. Ya, terlihat, Prof. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat, Prof. Udah. Kita mulai ya. Kita bisa mulai. Iya, bisa, Prof. Oh ya. Baiklah, saya lanjutkan kuliah pada siang hari ini. Ya, maaf ya saya terpaksa memajukannya karena jadwalnya tidak pas sama saya karena ada kepentingan lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau topik sama saya ini adalah perdarahan pada bayi-bayi yang baru lahir. Ya, neonatal hemorrhage ya. Jadi artinya kalau ada bayi yang mengalami perdarahan umumnya adalah bayi yang sakit ya. Kenapa pada bayi ini kita berbeda di dalam klinis maupun di dalam tata laksananya nanti, oleh karena pada bayi ini ada peranan daripada faktor-faktor yang dibawa ya, baik dari si ibu ataupun yang sudah ada di tubuh si bayi ya. Berbeda kalau pada kita kalau dewasa kan tubuh kita sendiri sudah membentuk faktor-faktor pembeku ya, sedangkan pada bayi ada faktor-faktor itu yang masih rendah. Contohnya ya, vitamin K. Kita tahu vitamin K ini adalah merupakan vitamin yang mempunyai peranan di dalam produksi nanti daripada faktor koagulasi ya. Jadi ada faktor koagulasi yang sangat tergantung kepada vitamin K. Nah, ini misalnya faktor 2, 7, 9, 10, protein C dan S. Nah, umumnya ya pada bayi-bayi baru lahir kadar vitamin K ini masih sangat rendah. Kenapa? Ya, oleh karena imaturitas daripada hati. Kita tahu bahwa salah satu tempat untuk menghasilkan vitamin K itu adalah hati, ya. Jadi hatinya masih belum sempurna. Hatinya masih mana lagi vitamin K itu dibentuk? Itu adalah di flora normal di usus.
Nah, kita tahu bahwa flora normal di usus pada bayi baru lahir umumnya masih steril. Jadi kemampuan tubuh bayi ya untuk menghasilkan vitamin K itu rendah. Maka itu kadar vitamin K masih sangat rendah. Bagaimana cara membuktikannya? Jadi itu sudah ada penelitian sebelumnya. Maka akibatnya setelah ditemukan bahwa kadar vitamin K itu rendah pada bayi-bayi baru lahir, maka semua bayi baru lahir harus segera disuntikkan vitamin K. Nah, nanti kamu tuh belajar dari farmakologi, vitamin K itu ada K1, K2, dan K3. Nah, yang biasanya kita suntikan itu adalah K1. Apalagi yang menyebabkan risiko perdarahan pada bayi baru lahir adalah AT3 yang masih sangat rendah. Nah, kalau kita baca bahwa perdarahan pada bayi-bayi baru lahir ada pengaruh kongenital, ada juga pengaruh kelainan yang didapat. Kelainan-kelainan itu jadi tetap. Kalau ada perdarahan, ingat ada platelet, ada pembuluh darah, dan ada faktor koagulasi. Demikian juga pada bayi, ya. Pada bayi juga ada kelainan platelet. Kemudian ada kelainan koagulasi. Ada sindroma defisiensi vitamin K. Ada kegangguan pada sistem koagulasi yang lain, yaitu gangguan pada fibrinolitik. Ya, jadi gagal hati di IC ini semuanya kalau kita ingat kepada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdarahan itu ada 3. Balik-balik adalah platelet, faktor koagulasi maupun pembuluh darah. Jadi ketiga faktor tersebutlah yang harus tetap kita ingat yang menyebabkan terjadinya perdarahan baik pada bayi baru lahir maupun pada anak dewasa, remaja maupun dewasa. Tetapi bedanya kalau pada bayi dan anak, ya pada neonatal itu ada banyak pengaruh oleh faktor-faktor yang dibawa. Izin, Prof. Masih di mute, Prof. Ya, oke. Halo, internetnya kok. Jadi Iya, pada Prof. bayi baru lahir yang mengalami perdarahan, kita harus lihat bayinya sehat atau bayinya sakit. Kalau pada bayi yang sakit tadi seperti yang saya sampaikan, kemungkinan ada infeksi, hipoksia, ya kan di IC, ya. Sedangkan pada bayi sehat ada perdarahan, nah kita harus memikirkannya adanya gangguan-gangguan kongenital ataupun yang dibawa, ya. Jadi yang perhatikan ya tadi seperti kita lihat kalau yang disebut dengan acquired ya itu adalah yang didapat. Yang didapat ini biasanya terjadi pada kasus-kasus semua bayi lahir di mana kadar vitamin K itu memang rendah ya. Jadi yang termasuk di dalam penyakit kelainan perdarahan akibat rendahnya kadar vitamin K itu adalah VKDB, vitamin K deficiency bleeding ya. Atau juga oleh karena bayi tertelan darah ibu ya, jadi nampaknya sepertinya kok dia punya buang air besarnya jadi berdarah.
hati-hati, maka itu ada pemeriksaan APTES yang untuk menyingkirkan ini darah yang tertelan atau tidak. Kalau itu bukan suatu darah ibu, berarti kemungkinan besar adalah perdarahan daripada saluran cerna. Ya, jadi pada waktu kita menemukan bayi yang berdarah, baik muntah darah, berak darah, ya, atau ada manifestasi perdarahan di kulit, ya, kita harus menilai bayi tersebut betul-betul ini bayi sehat atau bayi sakit, ya. Nah, kemudian juga jangan dilupakan, ya, bahwa ada peranan daripada penyakit yang diturunkan, ya. Jadi maka itu di dalam anamnesis nanti, ya, tetap harus kita tanyakan apakah di dalam keluarga itu ada keluarga yang menderita penyakit seperti begini, ya. Jadi penyakit-penyakit apa saja yang bisa diturunkan adalah umumnya adalah kelainan-kelainan dari faktor koagulasi, ya. Ini bisa diturunkan secara sex link, artinya bahwa wanita adalah pembawa sifat. Sedangkan manifestasi klinisnya itu nanti pada laki-laki. Contohnya adalah hemofilia. Hemofilia ini di mana ibu adalah pembawa sifat, ya. Sedangkan manifestasi klinisnya pada anaknya yang laki-laki. Nah, maka itu di dalam anamnesis itu nanti pada family history itu ditanya, apakah ada saudara ibunya yang laki-laki yang menderita penyakit seperti ini. Jadi inilah salah satu upaya kita untuk melakukan suatu screening, ya, apakah ini penyakit yang diturunkan atau yang dibawa sejak lahir. Nah, pemeriksaan apa yang harus kita lakukan untuk menilai sumber perdarahan pada bayi-bayi baru lahir? Tetap adalah screening hemorrhagic test, yaitu menghitung jumlah trombosit, menilai prothrombin time maupun menilai PTT. Nah, normal hemostasis pada anak dewasa maupun pada remaja itu tetap sama, ada 3 faktor, adalah platelet, jumlah maupun fungsi, faktor koagulasi, dan pembuluh darah. Ya. Jadi yang disebut dengan primary hemostasis adalah apabila terjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah yang mengalami kerusakan, ya, diikuti dengan adanya agregasi trombosit di tempat pembuluh darah yang mengalami kerusakan. Sedangkan secondary hemostasis adalah aktivasi daripada faktor-faktor koagulasi yang sudah muncul di tempat yang rusak tadi, sehingga akan terbentuk suatu fibrin. Nah, ini adalah nilai faktor koagulasi yang parameter ini. Ini tidak usah dibaca, tetapi kita harus punya datanya tetap, biasanya di rumah sakit atau kita punya catatan tersendiri, ya. Maka itu masalah bayi, anak, dan dewasa itu berbeda oleh karena adanya pada bayi dan anak itu ada masa-masa perubahan nilai. Oleh karena ada masa-masa terjadi perbaikan atau yang dari imaturitas menjadi matur, ya. Jadi maka itu nilai, ya, kita lihat di sini nilai platelet, prothrombin time, ya, fibrinogen itu nanti sangat bervariasi baik pada masa bayi maupun pada masa anak maupun pada remaja, ya. Nah, apa saja yang perlu kita tanyakan kalau kita menemukan seorang bayi yang mengalami perdarahan? Kita harus tanya, ini berdarahnya dari mana? Ya, kalau pada anak dewasa kan sering ada anak besar, ada mimisan, ada gusi berdarah, ya. Tetapi kalau pada bayi baru lahir yang kita nilai adalah perdarahan itu sumbernya dari mana? Apakah dari tali pusat, dari tempat pemotongan tali pusat, ataupun dari pangkal tali pusat tersebut? Kemudian, apakah perdarahan ini munculnya begitu lahir sudah nampak memar? Ya, apakah perdarahan ini timbul setelah pengambilan sampel darah? Jadi kita lihat bahwa pada tempat pengambilan itu terjadi memar, ya, hematom, ya, dan kemudian manifestasi perdarahan. Apa yang kita lihat? Apakah dalam bentuk petechian, hematom, ataupun dalam bentuk
Jadi hematom sama bentuk manifestasi perdarahan lain yang sering kita temukan pada kasus-kasus dengan berkurangnya jumlah trombosit. Ya, jadi prinsipnya kalau ada perdarahan yang di superficial, ya, adanya petechion, ekimosis, hematom, itu berarti perdarahan superficial. Umumnya ini karena manifestasi kurangnya daripada jumlah trombosit ataupun berkurangnya fungsi agregasi trombosit. Sedangkan manifestasi perdarahan yang di dalam, ya, misalnya perdarahan sendi, ini terjadi karena berkurangnya kadar daripada faktor koagulasi. Itu aja sebenarnya yang paling gampang kalau ada perdarahannya di dalam. Nah, ini kemungkinan faktor koagulasi. Nah, bagaimana dengan perdarahan seperti mimisan, seperti perdarahan gusi, ya? Nah, ini kita nilai lagi apakah trombositnya baik. Kalau trombositnya baik, faktor koagulasi baik, maka ini kemungkinan besar karena pembuluh darah yang mengalami gangguan. Sering kita temukan anak-anak mengalami mimisan. Ternyata semuanya normal, jadi berarti problemnya adalah plexus kisebah yang ada di pangkal hidung itu pecah. Kenapa dia pecah? Nah, ini sebenarnya kita harus cari lagi, ya. Jadi apakah ini ada hubungan dengan family di dalam keluarga? Pada beberapa kasus ada hubungannya, ya. Nah, ini maka itu anamnesis itu penting sekali, ya, untuk mencari penyebab, untuk mencari diagnosis penyakit perdarahan pada bayi-bayi baru lahir. Jangan lupa juga kita harus menanyakan riwayat ibu. Apakah ibunya menderita ITP? Apakah ibunya menderita lupus? Apakah ibunya mengkonsumsi obat-obat untuk diabetes, obat-obat untuk TB, obat-obat NSAID, antikonvulsan, oleh karena ibunya mempunyai riwayat kejang-kejang. Nah, ini juga akan mempengaruhi terjadinya suatu manifestasi perdarahan pada si bayi, ya. Jadi konfirmasi antara klinis pada anak, ditanya lagi bagaimana kondisi anamnesis daripada si ibu, baik ibunya sendiri ataupun di dalam keluarganya. Jadi ada family history, yaitu dari keluarga si ibu. Ya, jadi kalau ada penyakit-penyakit yang diturunkan ini, jangan lupa bahwa kita harus mencari, ya, hubungannya dengan saudara-saudara ibu ataupun saudara-saudara ayahnya, ya. Nah, apa yang kita lihat pada pemeriksaan fisik, ya, biasanya kalau anak dengan manifestasi perdarahan biasanya lemas, pucat, tanda-tanda shock, ya. Nah, tetapi kalau ada manifestasi perdarahan misalnya, ya, bayinya sehat, mengisapnya kuat, ya, tetapi kita lihat kok beraknya berak darah, ya, kok ada muntah darah. Nah, balik lagi kita nilai, apakah ini adalah gangguan di dalam pembuluh darah atau trombosit atau faktor koagulasi. Ternyata pembuluh darahnya bagus-bagus aja. Ternyata trombositnya normal. Nah, kemungkinan besar ini karena gangguan koagulasi. Loh, bayinya kan masih bagus, bayinya kan sehat, mengisap kuat. Apakah ini bisa sembuh sendiri? Nah, ingatlah kita bahwa pada bayi-bayi baru lahir, faktor vitamin K yang merupakan precursor, ya, yang untuk membentukkan faktor 2, 7, 9, 10 tadi, protein C dan protein S itu masih sangat rendah, ya. Nah, disinilah peranan kita di dalam menanyakan riwayat di dalam keluarga. Ya. Kemudian, apalagi yang harus kita tanyakan? Kalau ada bayi pucat kuning, hati-hati juga bahwa kuning ini adalah bisa karena fisiologi. Kita harus tanyakan lagi, kuningnya munculnya sejak kapan? Kalau ikterus yang fisiologi itu munculnya pada hari kedua dan akan selesai pada hari ke-10. Tetapi kalau ini masih menetap, kita berpikir ini kemungkinan ikterusnya adalah patologi. Nah, kita harus menelusurin apakah ikterusnya ini terjadi karena infeksi atau juga karena kelainan-kelainan hemolitik, ya.
Jadi di sini di dalam pendekatan diagnosis itu anamnesis ini sangat penting sekali. Ya, anamnesis ini harus akurat, teliti. Ya, jangan kita malas untuk menanyakan. Jadi biasanya kalau kita dokternya menganamnesis itu tidak rinci, teliti. Nah ini penyebab daripada perdarahan pada bayi yang baru lahir itu akan susah kita dapatkan. Ya, ada beberapa pegangan kita untuk melakukan diferensial diagnosis perdarahan pada neonatus. Ya, kita membaginya antara bayi yang sehat dan bayi yang sakit. Kemudian nilailah trombosit, nilailah sistem koagulasi PT dan APTT. Ingat bahwa PT itu menggambarkan ya faktor-faktor koagulasi ya yang eksternal, sedangkan kalau APTT itu menilai faktor koagulasi yang sudah ada berada di dalam plasma. Maka PT ini sangat tergantung kepada tempat-tempat di mana hemostasis itu ada. Misalnya di hati, di limpa. Jadi pada anak-anak yang mengalami gangguan pada hati ini akan sering terjadi pemanjangan daripada PT-nya. Ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat apakah ada kejadian gangguan perdarahan pada bayi sehat. Bisa. Ya, oleh karena kekurangan vitamin K. Apalagi ya yang disebut dengan hemofilia yang oleh karena gangguan perdarahan, bukan oleh karena penyakit hemofilia, tetapi umumnya anak-anak hemofilia itu muncul variasi perdarahannya itu akan di atas 6 bulan. Tetapi kalau dia yang berat akan muncul pada usia 6 bulan. Apa saja yang kita lihat manifestasi perdarahan, yaitu deep, ya perdarahan itu di dalam. Ya. Nah ini pendekatan-pendekatan kita, jadi kalau bayi sakit, itu bisa terjadi jumlah trombosit rendah, ya. Sedangkan kalau bayi sehat, umumnya jumlah trombosit itu adalah normal, ya. Nah, pada bayi baru lahir, ya, balik kita ke 3 pokok tadi adalah kelainan koagulasi yang diturunkan maupun yang didapat, ya. Jadi yang didapat itu oleh karena penyakit dari liver disease, kemudian penyakit DIC, ya. Sedangkan yang diturunkan adalah hemofilia dan von Willebrand. Jadi von Willebrand ini berperan sekali di dalam proses hemostasis yang primer maupun hemostasis sekunder. Oleh karena dia nanti akan mempengaruhi daripada trombosit, perlengketan trombosit, ya. Jadi mempengaruhi fungsi trombosit untuk saling beragregasi, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah trombosit. Jadi jangan lupa bahwa kalau ada perdarahan hanya 3 yang perlu dipikirkan. Pembuluh darah, kemudian faktor koagulasi, dan trombosit. Trombosit jangan hanya jumlahnya, tetapi juga fungsi daripada trombosit tersebut. Jadi fungsi apa? Fungsi daripada trombosit untuk saling beragregasi, saling berkumpul. Ya. Jadi ada beberapa penyakit yang mempengaruhi fungsi daripada trombosit tersebut. Umumnya itu adalah penyakit-penyakit yang bawaan. Ya. Kemudian vaskuler. Yang ketiga adalah perdarahan dari organ paru, perdarahan pada susunan saraf pusat, atau juga pada AV malformation, jadi arteriovena malformation. Nah ini juga sering menyebabkan perdarahan pada bayi, terutama kalau AV malformation-nya itu ada di jantung maupun ada di kepala, ya, di daerah brain, ya. Nah, selanjutnya ada kelainan vaskuler yang lain yang pada saat sekarang ini makin banyak kita temukan adalah hemangioma. Jadi kalau pada hemangioma ini, ya, ini biasanya bisa ditemukan di seluruh tempat di tubuh kita. Karena apa? Karena tubuh kita penuh dengan vaskuler. Kenapa? Jadi pembuluh darahnya ada sampai di ujung jari. Ya, jadi
di mana ada pembuluh darah, ya, kalau dia mengalami kelainan, ya, bisa saja kelainan itu bermanifestasi misalnya pada hemangioma. Jadi kita bisa mendapatkan hemangioma ini pada seluruh tempat di tubuh kita yang mempunyai pembuluh darah. Maka itu kalau kita mendapatkan suatu kasus dengan hemangioma, biasanya mula-mula dengan bintik merah, makin lama makin banyak. Kenapa kok jadi bisa makin besar ya? Oleh karena dia berada di pembuluh darah. Dia terus dikasih makan. Ya, jadi nutrisi pada si tumor ini tetap dapat oleh karena dia berada di pembuluh darah. Nah, tugas kita adalah sebagai seorang dokter, kalau kita menemukan kasus seperti ini, ya segera rujuk. Terutama kalau kasus-kasus ini berada lokasinya di tempat-tempat seperti misalnya ya ada hemangioma di jantung, ada ya. Kemudian hemangioma di muka, ya ini juga sering kita temukan ya. Nah, ini akan membuat si anak menjadi kalau dia sudah besar akan jadi dibully ya. Nah, kemudian hemangioma di mana? Jadi di tempat-tempat di mana tempat yang berbahaya, yang di mana aliran darah atau pembuluh darah itu ada, ya. Kemudian penyebab lain yang bisa menyebabkan perdarahan pada bayi yaitu oleh karena trauma persalinan, ya. Misalnya kalau di zaman dulu bayi-bayi lahir yang susah sekali akan dilakukan vakum, ya, ekstraksi vakum, ya, atau juga dengan menggunakan alat, ya, sehingga akan terjadi suatu hematom, subdural hematom, sefal hematom, atau subgaleal, perdarahan subgaleal. Ya. Nah, trauma persalinan ini, ya, pada saat ini mungkin pada saat sekarang ini sudah sangat minimal sekali, oleh karena tingkat persalinan yang dibantu, ya, itu sudah sangat-sangat sempurna sehingga menghindari, ya, menghindari kesakitan, morbiditas ataupun mortalitas pada bayi yang dilahirkan. Di mana kita bisa melihat lokasi perdarahan? Ya, jadi lokasi itu bisa aja di mukosa membran, di intrakranial, di paru-paru, di saluran kemih, ya. Kemudian bisa di umbilical, ya, kemudian di kepala, sepal hematom. Jadi di mana aja bisa berada perdarahan ini, terutama yang ada pembuluh darahnya, ya. Ini gambaran yang kita bisa lihat, ya. Jadi kita lihat ini bintik-bintik kecil, ya, ada petikin, ya. Ini juga kita lihat adanya petikin, ya. Ini manifestasi perdarahan. Nah, ini juga kita lihat tali pusat, ya. Jadi ini kita lihat ya manifestasi perdarahan yang kita dapatkan, ya. Nah, inilah yang bisa kita perhatikan pada. Jadi kalau ada perdarahan, selain apa, jangan lupa lihat tali pusatnya. Ya, kadang-kadang perdarahan di situ karena pengikatan tali pusat yang tidak kuat. Ya, jadi sekarang kan sudah menggunakan alat clipper itu sudah lebih kuat. Kalau di zaman dulu pengikatan tali pusat itu menggunakan benang. Ya, jadi kalau ikatannya tidak kuat akan terjadi perdarahan. Bagaimana screening untuk tes kalau ada bayi yang mengalami manifestasi perdarahan? Tetap adalah complete blood count, lihat gambaran morfologi sel, dan lakukanlah screening perdarahan yaitu nilai PT dan APTT. Ya. Nah, ini screening perdarahan ini wajib kita lakukan, ya, di samping pemeriksaan darah lengkap dan plasmir pada kasus-kasus bayi, anak maupun remaja yang mengalami perdarahan, ya. Jadi bisa aja gangguan koagulasi, bisa trombositnya normal, gangguannya koagulasi. Bisa normal trombosit, bisa gangguan koagulasi normal, berarti gangguannya pada vaskular. Jadi hanya di antara berkisar-berkisar itu, tetapi bedanya penyakit pada bayi dan tidak ada yang sama dengan penyakit pada orang dewasa. Ya, jadi ini adalah upaya pendekatan, ya, jadi tidak ada trombosit tetapi terjadi perubahan abnormalitas dari
PT dan APTT, ya. Jadi algoritma ini baik sekali untuk kita dalamin, ya. Silakan. Nah, pada bayi-bayi yang lahir ada keseimbangan. Kalau hemostasisnya itu rendah, ya akan bisa menyebabkan peningkatan pada sisi yang lain, ya. Nah, keseimbangan antara trombosit, ya, dengan faktor koagulasi dan juga dengan kondisi daripada pembuluh darah, inilah yang sebenarnya akan menghentikan terjadinya perdarahan. Tetapi kalau salah satu itu mengalami gangguan, akan menjadi gangguan keseimbangan hemostasis, ya. Jadi kalau terjadi gangguan itu manifestasinya adalah perdarahan. Nah, interpretasi di dalam laboratorium, ya ini mungkin silakan baca, ya di beberapa banyak rujukan, silakan baca di Nelson, ya nggak bisa kita hafal semuanya, ya. Jadi prinsipnya kalau ada perdarahan, screening perdarahan, darah lengkap, hapusan darah tepi, itu sudah merupakan clue kita untuk masuk mencari diagnosis daripada pasien yang mengalami perdarahan. Nah, kita lihat kasus ya misalnya bayi baru lahir ya tidak segera diinjeksikan dengan vitamin K, ya. Apa yang akan terjadi? Terjadi perdarahan. Perdarahan dari mana? Bisa dari mana-mana, ya. Sehingga bayinya akan jadi pucat, ya. Jadi kita tahu bahwa hati ya belum sanggup membentuk daripada penyakit yang terjadi oleh karena defisiensi vitamin K tadi. Jadi hatinya belum matang, ya. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita perhatikan adalah penyakit seperti bayi-bayi baru lahir yang sangat rentan sekali dengan sepsis, dengan infeksi berat, ya. Jadi sepsis pada neonatal itu sering menyebabkan gangguan bermanifestasi adanya perdarahan oleh karena terjadinya gangguan di dalam baik trombosit maupun di dalam koagulasinya, ya. Penyakit apa saja yang sering kita temukan pada bayi baru lahir yang disebut dengan hemorrhagic disease of the newborn oleh karena defisiensi vitamin K. Maka itu obatnya hanya dengan memberikan vitamin K atau juga kita memberikan fresh frozen plasma yang diharapkan pada fresh frozen plasma kita masih mendapatkan faktor-faktor 2, 7, 9, dan 10. Jadi ditetapkanlah semua bayi di Indonesia begitu lahir harus segera diberikan profilaksis vitamin K. Vitamin K berapa? Vitamin K 1, ya. Jadi perdarahan oleh karena HDN, hemorrhagic disease of the newborn, itu perdarahan di pusat, ya, kemudian hematom yang berulang, ya. Jadi ada beberapa kasus kita itu yang orang tuanya tidak bersedia untuk anaknya disuntik, ya. Akhirnya akan terjadi sering-sering muncul hematom, ya, pada bekas trauma pada si anak tersebut. Sehingga sering sekali takut kita dikatakan bahwa trauma ini betul oleh karena penyakit atau oleh karena suatu penyakit kejiwaan itu yang dia akan menyiksa dari bayinya. Ya, jadi kalau kita mendapatkan bayi-bayi yang mengalami hematom, pikirkanlah bahwa ini memang betul murni oleh penyakit atau oleh karena dipukul oleh orang-orang yang menjaganya, ya. Kita beberapa kali punya kasus seperti itu, ya. Jadi ternyata bukan dibully sih, disakitin, ya. Jadi anak itu dicubit lah karena dia nangis terus, ya, kemudian terjadi hematom, ya. Nah, ini manifestasi. Jadi kalau ada hematom berulang pada seorang anak, pikirkan ini murni oleh karena penyakit atau bukan oleh karena penyakit, ya. Nah,
defisiensi vitamin K ini menetap pada seorang anak? Enggak juga sih, ya. Jadi ini mengalami penurunan yang disebut dengan transient defisiensi vitamin K, ya, yang nanti akan kembali normal setelah bayi itu berusia 3 hari, ya. Umumnya antara kembali normal, kadar normal ya mulai sejak 3 hari sampai nanti pelan-pelan sampai umur 7 sampai 10 hari, ya. Jadi kalau ada bayi masih ada memar di tubuhnya sampai dia usianya sebulan, tapi bayinya sehat, nah pikirkan bahwa kamu harus cek bagaimana trombosit, bagaimana faktor koagulasi, ya. Ini adalah satu bagan, ya, di mana kelompok vitamin K defisiensi bleeding ini bisa dibagi atas kelompok yang early onset, ada classical disease, dan yang ada yang late onset, ya. Jadi ini sangat bervariasi, ya. Jadi early onset ini biasanya bayi-bayi baru lahir, nanti dihubungkan oleh karena adanya ketidakcocokan orang ibu anak atau juga oleh karena trauma dan segala macam yang bisa menyebabkan terjadinya perdarahan pada usia 24 jam, ya. Kemudian yang klasik itu munculnya perdarahan pada usia 2-7, ini umumnya oleh karena defisiensi vitamin K. Makanya disebut dengan vitamin K defisiensi bleeding, ya. Sering kita temukan pada bayi-bayi yang mendapat ASI, ya, ASI saja, ya, oleh karena kita tahu bahwa di vitamin K itu produksinya juga masih rendah pada saat bayi baru lahir, ya. Nah, kemudian yang klasik ini biasanya nggak perlu diobati, dia akan normal sendiri. Sedangkan kalau dia adanya ikterus atau pucat sudah lebih dari 8 hari, pikirkanlah ini bukan oleh karena kelainan daripada anatominya, tetapi perhatikan bahwa ini ada hubungannya dengan perdarahan di otak, di di saluran cerna, ya, dan kemudian di toraks dan di tempat-tempat di mana dilakukan pengambilan sampel, ya. Jadi untuk bayi-bayi baru lahir, perdarahan kita bagi yang early onset, ada yang klasik, ada pun yang late onset. Nah ini faktor pencetusnya beda-beda. Ya, dari mana kita tahu ini early onset? Ya tetap balik-balik bahwa dari anamnesis. Anamnesis dari siapa? Dari ibunya ataupun dari perawat yang menjaga si bayi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lakukan semua bayi lahir harus diberikan vitamin K, ya. Tetapi vitamin K ini, ya, ternyata tidak responsif, tidak bermakna sekali pada kasus-kasus infeksi berat, pada hipoksia yang berat. Jadi prinsipnya kalau kita sudah tahu bahwa pada bayi baru lahir ini terjadi gangguan koagulasi atau perdarahan, carilah. Apalagi yang mau kita cari anamnesis, ya obat-obat yang dikonsumsi si ibu, ya. Apakah dia sudah lama sekali menggunakan obat anti kejang, obat tuberkulosis, ya, dan lain-lain, ya. Karena ini nanti akan mempengaruhi, ya, di dalam perawatan kita untuk si bayinya nanti, ya. Kemudian adanya malabsorption, ini sering terjadi pada cow's milk intolerance, ya. Jadi bayi-bayi yang lahir diberikan susu sapi, ya. Jadi berarti setelah itu terjadi perdarahan, ya, berak darah. Kalau semuanya nilainya itu bagus, trombosit bagus, koagulasi normal, ya, kemungkinan perdarahan saluran cerna itu oleh karena cow's milk intolerance, ya, oleh karena ketidakcocokan ketidakmampuan tubuhnya untuk mengkonsumsi susu sapi, ya, sehingga akan bermanifestasi terjadinya perdarahan. Maka itu di dalam pendekatan diagnosisnya sama, dewasa, anak, bayi, ya tetap screening perdarahan, pemeriksaan bleeding time, clotting time, fibrinogen, ya. Kemudian kalau ada memungkinkan sekali adalah melihat bagaimana fragilitas daripada pembuluh darah, ya.
Jadi ini tidak semua dokter THT bisa mengerjakan untuk penilaian ini. Di samping juga alatnya, ya, yang penting sekali untuk menilai fragilitas daripada pembuluh darah. Ya, jadi pemeriksaan tetap sama, ya, tetapi makna, ya, bagaimana interpretasinya bayi dan anak itu sangat berbeda antara dewasa, bayi maupun anak. Jadi pencegahannya adalah semua bayi harus disuntikkan dengan vitamin K1. Terapinya tetap vitamin K1 dengan pemberian fresh frozen plasma. Yang kedua adalah gangguan pada hepar. Kita tahu bahwa hepar ini nanti akan menghasilkan vitamin K, dan vitamin K ini akan menghasilkan faktor koagulasi yang sangat tergantung kepada vitamin K. Ya, jadi adalah 1, 2, 5, 7, 9, 10. Ya, dan ada yang disebut dengan transient inability. Ya, jadi sintesa faktor koagulasi terganggu oleh karena imaturitas, oleh karena infeksi, dan oleh karena hipoksia. Penyakit ketiga yang bisa kita temukan pada bayi baru lahir yang menyebabkan terjadinya perdarahan adalah DIC, disseminated intravascular coagulation. Ya, di sini kita lihat bagaimana, ya, pelepasan tromboplastik daripada si ibu yang masuk ke dalam sirkulasi akan menyebabkan gangguan koagulasi. Ya, di mana kita lihat antara pembekuan dan fibrinolisis ini bisa terjadi tidak seimbangan. Ya, ini akan menyebabkan adanya clot yang sudah terbentuk, ya, itu bisa berada di mana-mana di pembuluh darah kita. Ya, jadi fibrin clot ini biasanya kalau dia sangat banyak sekali nanti akan dihancurkan oleh sistem fibrinolisis. Tetapi pada kasus di mana fibrinolisis itu tidak dihasilkan, maka kita hati-hati akan terbentuknya satu clot yang akan menyebabkan aliran darah menjadi terhambat. Nah, pengobatan pada yang seperti ini ya tetap harus cari penyakit primernya. Support timnya apa yang kita berikan adalah boleh kita memberikan transfusi trombosit, fresh frozen plasma, cryo, ataupun PRC, tergantung kepada klinis daripada pasien. Kemudian ada yang keempat adalah swollen blood syndrome, ya, darah, ya, akan kita temukan pada usia 2-3 tahun akibat tertelannya darah dari si ibu. Misalnya ibu yang menetekkan dengan nipple, ya, puting susu yang mengalami fisura. Jadi begitu masuk lidah si bayi atau mulut si bayi ke dalam areol mama, ya, ini akan bisa menyebabkan perdarahan. Ini maka itu kalau ada perdarahan berulang, pikirkan ada faktor-faktor lain selain faktor-faktor yang disampaikan tadi. Nah, apa yang kita lakukan apabila ada bayi lahir dengan berak darah? Lakukan uptest untuk membedakan apakah ini darah berasal dari si ibu atau darah yang berasal dari si ibu ataupun dari si bayi, ya. Jadi kalau dari si ibu warnanya dengan yellow brown color, sedangkan kalau pada berdarah bayi adalah persistent pink, ya, jadi warna jambu, sedikit warna jambu, ya. Jadi kalau ada warna kuning kecoklat-coklatan, ya, pikirkan bahwa ini bukan darah si bayi, tetapi mungkin darah si ibu yang tertelan, ya. Nah, yang juga banyak kita temukan, ya, adalah neonatal autoimmune thrombocytopenia, NAIT, ya. Jadi artinya di sini ketidakmampuan, ya. Jadi kalau seorang bayi, ya, kita lihat ini bayi lahir, ya, dalam kandungan, kemudian nanti akan ada antigen bayi, ya, antigen bayi kita lihat di sini nomor 1 akan masuk ke dalam sirkulasi. Jadi antigen dari tubuh si bayi masuk ke sirkulasi, ya, nanti akan terbentuk antibodi, ya, antibodi, ya, kemudian akan ditransfer masuk ke dalam plasenta, ya. Fetal
HPA1A ini akan dihancurkan, ya. Jadi ini akan dihancurkan. Halo, bisa masih dengar suara saya? Terdengar, Prof. Halo, sepertinya kok ada gangguan internet nih ya. Sudah Halo, terdengar, Prof. Prof. Dengar Iya, ya? Prof. Terdengar, Prof. Ini dengar ya. Ini PowerPoint-nya bisa lihat. Bisa, Prof. Bisa ya? Oke. Kok bisa dengar ya? Kok apa gambarnya kok nggak nampak ya gambar kalian ya? Macam mana ini? Apa yang terjadi nih? Ini bisa nampak? Nampak, Prof. Nampak ya? Ya, nggak banyak lagi sih sebenarnya yang kita lihat di sini adalah bahwa pada bayi-bayi yang lahir dengan neonatal autoimun ya, ini manifestasinya muncul adalah lesion ya. Bisa nampak ya gambarnya nih. Halo? Nampak, Halo? Prof. Nampak ya? Iya, Sudah. Prof. Jadi manifestasinya ya adalah petechian yang paling sering, purpura ya. Jadi umumnya bayinya nampak sehat. Jadi kita harus segera melakukan pemeriksaan dan ternyata kalau kita menemukan jumlah trombosit yang rendah sekali ya, kita lihat pada patofisiologinya ya, bahwa antigen daripada si bayi masuk ke dalam tubuh si ibu, kemudian terbentuk antibodi. Antibodi ini nanti akan melekat kepada platelet daripada si bayi. Ya, melekat pada platelet si bayi. Nah, inilah yang akan menghancurkan trombosit pada di tubuh si bayi. Jadi ada antigen antibody reaction. Ini yang dimaksud dengan fetal neonatal autoimun trombositopenia. Apa beda antara autoimun dengan autoimun? Ya, kalau autoimun biasanya ya ibunya mengalami penyakit. Ibunya sakit ITP atau ibu mengalami penyakit apa namanya lupus ya. Nah, antigen daripada si ibu inilah nanti akan masuk ke dalam tubuh si bayi. Ya, jadi ada di tubuh si ibu ini nanti ada antigen antibodi ini nanti akan merusak daripada trombosit. Jadi autoimun ya. Nah, kalau ini adalah autoimun dari si bayi. Antigennya terbentuk antibodi di tubuh si ibu dan antibodi ini melekat ya ke dinding daripada trombosit ya. Ini kasusnya kita menemukan banyak kasus-kasus seperti ini ya. Jadi pengobatannya biasanya kita memberikan transfusi trombosit kalau dia sangat rendah sekali ataupun dengan memberikan obat-obat. Nah, neonatal autoimun ini adalah satu pasase ya autoantibodi yang terdapat dari tubuh si ibu ya, jadi autoantibodi. Jadi ada antigen lupus atau antigen sudah terbentuk antibodi. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam tubuh antibodinya ini langsung masuk ke tubuh si bayi ya. Inilah yang akan menyebabkan terjadinya penurunan trombosit. Jadi
mekanismenya berbeda. Jadi kalau pada aloimun trombositopenia umumnya ibunya sehat. Tetapi pada autoimun trombositopenia ibunya yang berpenyakit, maka autoantibodi yang terdapat pada platelet si ibu ini yang akan ditransfer langsung ke tubuh si bayi. Jadi kapan kita boleh memberikan transfusi trombosit? Balik-balik lagi bahwa transfusi trombosit itu sangat tergantung kepada klinis, ya. Jadi kalau kita pertimbangannya adalah kalau pada jumlah trombosit itu di bawah 30.000, ya, kemudian pertimbangan kita memberikannya adalah untuk safety, mencegah terjadinya perdarahan intrakranial pada si bayi, ya. Jadi karena kita takut adanya traumatik yang akan menyebabkan perdarahan pada si bayi. Jadi kalau dia stabil, klinisnya stabil, kita tidak perlu memberikan transfusi trombosit tersebut, ya. Jadi kenapa? Karena kita tahu bahwa umur daripada trombosit itu juga sangat rendah sekali, ya. Dan pemberian transfusi berarti kita akan memberikan antigen lagi, ya, antigen asing, sehingga nanti akan terbentuk antibodi di dalam tubuh si bayi. Jadi multiple antigen akan menyebabkan terjadinya multiple antibody, ya, oleh karena donor berbeda-beda akan menyebabkan pembentukan antibody, ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau golongan darah A kita berikan dia transfusi golongan darah A itu akan aman. Nah, kita harus tengok lagi. Yang penting sekarang adalah HLA-nya, ya, human lymphocyte, ya, itu yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya reaksi antigen antibodi, ya. Jadi tidak menjamin seorang bayi mendapatkan transfusi trombosit golongan darah B, ya, si bayinya mendapat darah B, ya, golongan darah B itu aman belum tentu, ya. Apa manifestasi yang kita lihat? Ya habis transfusi jumlah trombositnya bukan tambah naik, ya tambah turun. Nah, itu makanya pemberian transfusi trombosit ini kita harus sangat berhati-hati sekali, ya. Nah, kuliah ini saya cukupkan untuk perdarahan pada bayi, ya. Jadi kita perhatikan pada bayi itu ada beberapa penyakit, ya, yang harus kita pikirkan, ya. Jadi ada penyakit yang dibawa atau penyakit yang diturunkan. Jadi inilah yang harus dipikirkan dalam pendekatan diagnostik sehingga kita mampu harus melakukan pemeriksaan apa yang harus kita lakukan, kemudian pemilihan obat apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan perdarahan. Jadi prinsipnya kita kalau di klinis adalah bagaimana kita mencari kausal daripada perdarahan tersebut, ya. Nah, mungkin Rehan ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, kita padankan ya kuliah kita mengenai anemia oleh karena perdarahan. Halo? Iya, Prof. Ya, besok kita ada 2 jam kuliah lagi ya, kalau saya nggak salah. Iya, ya. Benar, Prof. Jam 10 ya, jam 10 ya kalau saya nggak salah ya jadwalnya ya. Jadi kita sambung besok kuliah kita ya, dilanjutkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.